I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Evolusi. Dalam bab ini kita akan mempelajari 3 hal. Pertama, teori-teori evolusi, bukti evolusi, dan mekanisme evolusi. Pertama-tama kita akan belajar apa itu definisi evolusi. Evolusi adalah cabang biologi yang di dalamnya mempelajari tentang asal-usul dan sejarah makhluk hidup, serta hubungan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Evolusi diartikan sebagai perubahan yang dialami secara perlahan dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Oke, kita akan masuk ke yang pertama, yaitu teori-teori evolusi. Yang pertama ada teori katastropisme. Teori ini dikenalkan oleh George Cuvier pada 1796 sampai 1832, seorang ahli paleontologi atau ilmu fosil. George Cuvier menyatakan keanekaragaman yang muncul dan punahnya makhluk hidup disebabkan oleh bencana alam. Dan alasan Cuvier adalah karena ia mengamati setiap sedimen batuan kuno yang ia temukan mengandung beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang berbeda. Jadi George Cuvier ini mengamati setiap lapisan batuan. Dan menurut dia, lapisan yang paling atas adalah lapisan yang paling muda dan lapisan yang paling bawah adalah lapisan yang paling tua. Jadi Cuvier ini mengamati di setiap lapisan batuan dan menurut dia itu lapisan yang paling atas adalah lapisan yang paling muda dan lapisan yang bawah adalah lapisan yang paling tua. Yang kedua ada teori Lamarck. Teori Lamarck juga dikenal dengan teori perubahan yang diwariskan secara genetik. Pada awal abad ke-19, pada tahun 1809, Jean-Baptiste Lamarck memperkenalkan bahwa sifat fenotip yang terbentuk karena adaptasi terhadap lingkungan dapat diwariskan secara genetik. Bagian alat tubuh yang tidak digunakan akan mengalami retardasi atau tidak berkembang, dan bagian tubuh yang dipergunakan akan berkembang lebih kuat dan lebih besar atau use and disuse. Lamarck melihat itu dari perkembangan organ-organ tubuh kita. Organ yang sering digunakan akan berkembang dan itu akan diturunkan ke keturunannya, yaitu use. Lalu yang ketiga ada percobaan Augustus Mann. Dia ini tidak setuju dengan Lamarck, sehingga dia melakukan percobaan dengan memotong ekor tikus jantan dan betina, kemudian dikawinkan dan keturunannya tetap berekor panjang. Perkawinan tersebut dilakukan hingga 21 generasi, dan keturunan yang dihasilkan tetap berekor panjang. Ia pun menyimpulkan bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya. Hal ini membuktikan bahwa teori evolusi Lamarck tidak benar. Yang kedua, ia juga menyimpulkan bahwa evolusi adalah masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin, atau evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Jadi jika ada perubahan sel tubuh itu tidak akan diwariskan ke keturunannya, namun jika ada perubahan dalam sel kelamin itu yang akan diwariskan ke keturunannya. Lalu yang keempat ada teori Charles Darwin. Ini disebut bapak evolusi karena teorinya yang paling bisa diterima dan observasinya dapat dibukukan. Charles Darwin menyatakan bahwa evolusi disebabkan oleh proses seleksi alam. Karena itu teori evolusi Darwin disebut juga dengan teori seleksi alam. Teori Darwin disusun atas dasar fakta-fakta yang ia amati pada pengembaraannya berkeliling dunia dengan kapal Beagle di Kepulauan Galapagos yang dimana sekarang adalah Kepulauan Lepas, pantai negara Chili, dan juga beberapa tempat lain di Amerika Selatan. Catatan penelitiannya dituliskan dalam buku On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Selain itu, Darwin juga dipengaruhi oleh 2 buku. Yang pertama ada Principle of Geology dari Charles Lyell. Lalu yang kedua ada buku dari Malthus tentang populasi penduduk dunia yang bertambah menurut deret ukur, sementara jumlah makanan bertambah menurut deret hitung. Prinsip-prinsip pokok dari teori evolusi Darwin adalah: pertama, makhluk hidup bervariasi. Yang kedua, spesies yang berkembang sekarang adalah berasal dari spesies-spesies yang hidup pada masa lampau. Dan yang ketiga adalah evolusi terjadi melalui seleksi alam. Teori evolusi Darwin pertama kali dikemukakan pada forum ilmiah Linnean Society pada 1958. Secara bersamaan, Alfred Wallace juga mengemukakan hal yang sama, yaitu ide atau teori evolusi berdasarkan pengamatan Wallace di berbagai benua, termasuk Sulawesi. Ide atau teori Wallace tentang evolusi biologis serupa dengan ide atau teori evolusi Darwin. Nah, di sini ada tabel. Yang pertama, aku akan memperbandingkan teori Lamarck dan Augustus Mann.
Kalau menurut Lamarck, perubahan itu disebabkan karena adaptasi terhadap lingkungan dan perubahan itu akan diwariskan secara genetik ke keturunannya. Nah, ini diilustrasikan seperti ini. Jadi para ahli ini mengilustrasikan teori Lamarck. Jadi jerapah itu awalnya lehernya pendek, namun karena pohon itu makanannya dan pohon itu semakin tinggi, maka jerapah harus meninggikan lehernya sendiri untuk mendapatkan makanan. Nah, jerapah yang lehernya panjang akan terus lestari karena bisa bertahan hidup, dan inilah yang akan diwariskan ke keturunannya secara genetik. Nah, kalau August Weismann ini mengatakan bahwa sel tubuh itu tidak diwariskan, tetapi yang diwariskan adalah sel kelamin. Seperti yang sudah ia buktikan dengan percobaannya memotong tikus jantan dan betina lalu menyatukan hingga 21 generasi. Namun hasilnya tetap sama, yaitu ekornya panjang. Nah, yang ketiga ada teori Darwin. Ini paling banyak diperbandingkan dengan teori Lamarck. Nah, kalau menurut Darwin, evolusi itu terjadi karena adanya variasi dalam makhluk hidup, lalu diseleksi oleh alam. Nah, kalau kata Lamarck tadi kan semua jerapah awalnya lehernya pendek. Tapi kalau kata Darwin itu, jerapah itu bervariatif. Ada yang lehernya panjang dan ada yang lehernya pendek. Nah, karena yang lehernya panjang itu dapat mencapai makanannya di atas pohon, makanya yang dapat bertahan hidup hingga sekarang adalah jerapah yang lehernya panjang. Maka dari itu, Darwin mengatakan diseleksi oleh alam. Jadi yang lehernya pendek itu tidak mendapat makanan sehingga punah. Nah, selanjutnya kita akan bahas bukti-bukti evolusi. Nah, yang pertama ini ada fosil. Selama bertahun-tahun, para paleontolog telah menemukan fosil-fosil makhluk hidup yang telah punah. Fosil ini menunjukkan bahwa organisme yang hidup di masa lampau dengan yang sekarang itu jauh berbeda. Nah, contoh fosil hewan dari generasi-generasi terlengkap yang pernah ditemukan adalah fosil kuda. Nah, di sini kita bisa lihat dari 56 juta tahun yang lalu. Lalu udah dapat dilihat dari jari kakinya yang berbeda. 56 juta tahun yang lalu terdapat jari kakinya 5. Namun yang 2 juta tahun yang lalu itu hanya 1. Tetapi perubahannya tidak hanya di jari kaki, tetapi ada di ukuran tubuh. Dapat dilihat dari perbedaan Equus dan Equus. Equus sangat kecil dan Equus itu semakin besar. Yang kedua, ada ukuran kepala yang semakin membesar. Karena tubuhnya juga semakin membesar, maka ukuran kepalanya juga semakin membesar. Yang ketiga, ada jarak mata dan moncong. Karena ukuran kepalanya semakin membesar, maka jarak mata dan moncongnya itu juga semakin jauh. Yang keempat ada gerahamnya semakin besar dan semakin bertambah banyak. Kelima ada jumlah jari kaki, di mana dulu ada 5 jari kaki, sekarang hanya sisa 1 jari kaki. Lalu yang keenam itu ada panjang kaki, semakin besar tubuhnya maka panjang kakinya juga semakin panjang. Nah, itu perubahan yang tampak pada kuda di masa lampau dengan kuda yang sekarang. Yang kedua ada homologi organ. Jadi persamaan struktur organ-organ hewan itu memiliki asal-usul nenek moyang yang sama dengan fungsi yang berbeda. Nah, organ-organ homolog atau homologi organ itu terbentuk melalui proses evolusi divergen. Nah, sebaliknya struktur tubuh dengan fungsi yang sama tetapi memiliki asal-usul bentuk yang berbeda disebut analog. Ini dibentuk oleh evolusi konvergen. Nah, ini ada contoh yang homolog. Kaki kucing, burung, kalong, ada tangan manusia gitu. Nah, hewan yang vertebrata itu biasanya homologi. Nah, ini tuh ada contoh analogi. Nah, ini ada sayap kupu-kupu dan serangga lainnya dengan burung dan kelelawar. Memiliki fungsi yang sama-sama untuk terbang tetapi memiliki asal-usul struktur yang berbeda. Nah, kalau kupu-kupu dengan serangga lainnya itu vertebrata. Namun kalau kelelawar dengan burung itu vertebrata. Lalu yang ketiga ada embrio, yaitu petunjuk evolusi juga dapat terlihat dari perkembangan beberapa organisme pada masa embrio. Organisme yang kekerabatannya dekat biasanya sulit dibedakan pada tahap embrionya. Lalu yang keempat ada biokimia, fisiologi, dan genetika yang merupakan bukti evolusi. Seperti yang kita tahu, makhluk hidup memiliki 4 kode genetik yang sama, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Hanya susunannya yang berbeda. Dan proses fisiologi yang terjadi di dalam sel semua organisme memiliki kesamaan, yaitu respirasi sel, sintesis protein, dan sintesis DNA. Lalu organisme yang memiliki kekerabatan yang dekat biasanya memiliki banyak kesamaan dalam susunan asam aminonya. Yang kelima ada seleksi alam yang teramati. Pada awal 1850 di Inggris lebih banyak ngengat atau bison bertularia bersayap putih. Setelah revolusi industri, yaitu di tahun 1900-an lebih banyak ngengat bersayap hitam.
Yang keenam ada variasi dan biogeografi. Individu-individu sejenis yang berada di tempat yang berbeda dengan daerah asalnya dalam perkembangannya akan memiliki perbedaan atau variasi. Nah, variasi tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan perbedaan tersebut akan bersifat menetap dan dalam jangka waktu yang lama akan semakin berbeda dengan nenek moyang asalnya. Lalu yang ketujuh ada organ vestigial atau organ sisa, yaitu organ kecil atau organ tidak lengkap memiliki fungsi tertentu. Nah, jadi ada organ kecil atau organ tidak lengkap yang kita nggak tahu nih fungsinya untuk apa. Dan itu katanya sisa-sisa hasil evolusi. Nah, beberapa organ vestigial pada manusia adalah ada di selaput mata pada mata sebelah dalam, tulang ekor, gigi taring, umbai cacing atau appendix, otot penggerak telinga, dan rambut pada dada. Lalu kita masuk ke mekanisme evolusi. Yang pertama ada mutasi, di mana mutasi ini merupakan perubahan susunan DNA sel genom yang diakibatkan oleh mutagen dan dapat menyebabkan perubahan sifat yang menurun pada generasi penerusnya. Lalu yang kedua ada seleksi alam, di mana organisme yang akan bertahan hidup ialah yang memenangkan kompetisi tersebut. Jadi yang memenangkan kompetisi ialah yang akan bertahan hidup. Lalu ada migrasi, mana makhluk hidup berpindah ke lingkungan yang baru dan makhluk hidup tersebut harus beradaptasi sehingga terjadi perubahan struktur-struktur tubuhnya, dan itulah yang akan diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Lalu yang keempat ada rekombinasi gen, di mana terjadi karena adanya perkawinan silang, dan dari perkawinan silang itu memunculkan variasi spesies baru. Lalu yang kelima ada genetic drift, yaitu merupakan perubahan dalam frekuensi alel suatu kumpulan gen yang terjadi secara acak dari populasi yang terisolasi. Yang terisolasi berarti adalah populasi yang tertutup. Nah, di sini ada 4 populasi. Yang pertama ada allopatrik, peripatrik, parapatrik, dan simpatrik. Keempat populasi ini memiliki populasi asal yang sama. Pada tahap awal allopatrik, ada barrier yang menyebabkan populasi tersebut terbelah menjadi 2. Kalau tahap awal peripatrik, yaitu ada populasi dari dalam menuju keluar yang berpindah. Pada tahap awal parapatrik, itu ada populasi dari luar menuju ke dalam. Pada tahap awal simpatrik, yaitu terdapat populasi baru yang muncul di dalam populasi yang lama, sehingga terjadi evolusi isolasi reproduktif. Kalau allopatrik itu terisolasi dan dia bersebelahan menjadi 2. Kalau peripatrik itu habitatnya terisolasi juga menjadi 2 juga. Kalau parapatrik itu bersebelahan. Kalau simpatrik itu ada populasi di dalam populasi, tetapi masing-masing menghasilkan spesies baru muncul yang sama. Berbicara tentang isolasi dibagi menjadi 3. Ada isolasi prazigotik, isolasi gametik, dan isolasi postzigotik. Isolasi prazigotik berarti terhalangnya proses reproduksi atau pembentukan zigot karena beberapa halangan. Sementara pada isolasi gametik, yaitu gamet yang tidak bertahan lama di tubuh induk betina sehingga tidak menghasilkan zigot. Lalu kalau isolasi postzigotik, yaitu zigotnya sudah terbentuk tetapi zigotnya tidak dapat bertahan lama di dalam tubuh kandungan induk betina dan tidak dapat berkembang.